minuman keras itu menghasilkan uang 5 triliun setahun di Indonesia. Oh, mau kau bolehkan begitu? 5 triliun kecil kali lah. Rusak anak-anak kita, ya kan? Orang memperkosa orang karena mabuk, betul? Orang membunuh orang karena mabuk, betul? Berapa besar kerugiannya itu dibanding 5 triliun? Kalau kita nggak sungguh-sungguh milih wakil-wakil kita, saya khawatir nanti pas generasi cucu kita ini nggak kenal agama lagi. SKB 3 Menteri tidak boleh memaksa siswi memakai baju agama, maksudnya pakai kerudungnya itu. Agama lain mana ada bajunya, betul? Baju yang ada agama cuma baju orang Islam, betul? Bagi anak-anak muda yang main medsos, ikuti akun-akun ulama-ulama kita. Kadang-kadang sedih, ustadz, ulama, ceramah yang dengar 3.000, 10.000, giliran pelacur 7 juta. Cuman cerita dia zina masih hitam, dia zina masih gendut, dia zina berjuta-juta yang nonton. Giliran agama untuk akhirat kita yang nonton 3.000, 10.000, 7.000. Kenapa kita ini? Untuk apa kita punya HP itu kalau enggak untuk menuntut ilmu agama? Betul? Kata Nabi, mulailah sesuatu dengan membaca bismillah. Sudah Nabi. Nampaknya ringan itu hadis. Qurannya sama. Ayat yang pertama turun, ayat itu adalah perintah membaca bismillah. Iqra bismi rabbik. Bacalah. Apa yang dibaca semua boleh kau baca, asalkan sertakan Allah di situ. Bismi rabbik. Padahal kata-kata apa ayat bismillahirrahmanirrahim belum turun. Tapi perintah baca bismillah sudah duluan turun. Ayat pertama turun, ayat pertama. Iqra bismi rabbik alladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menjadikan, yang telah menjadikan. Paham? Itu nampaknya ringan, tapi itu menyelamatkan kita. Tidak mungkin kita buka internet, membaca situs porno, buka film porno kalau baca bismillah. Tidak mungkin. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak mungkin, betul? Maka hiduplah dengan cara Islam biar selamat. Walaupun sunnah Nabi itu tidak wajib, baca bismillah nggak wajib itu. Sunatnya, iya tapi selamat. Siapa melakukan dosa dengan terang-terangan dia tahu itu dosa. Waktu memulai dosanya itu dia baca bismillah, murtad, imannya batal. Dia dihitung kafir. Wajib memperbarui imannya dengan mengucap syahadat kembali. Dan amalnya seumur hidup nol, terbakar hangus. Udah tahu dia berzina itu haram. Tahu dia berzina haram, dibawanya pelacur. Lonte, tahu lonte? Apa? Bapak jangan kasar kali lah. Lo lonte kok dihalusi? Justru kita harus ngomongnya itu keras supaya kita tidak kepingin, betul? Gantilah Pak Pramuria. Kepingin pula apa makainya nanti? Biar aja lonte. Kenapa rupanya? Nenek-nenek saya dulu dibilangnya sundal. Perempuan sundal, biar aja sundal. Sekarang dihalusi, pekerja seks komersil. Kapan pula dia kerja, bayar pajak pun nggak pernah. Iya kan? Giliran ulama, kadal gurun. Giliran lonte dihalusinya, memang otaknya udah copot bautnya. Kadang jijik juga, ya kan? Kalau dia tahu berzina itu haram, dibawanya perempuan pelacur ke kamar hotel. Waktu dia memulai berzina itu dibukanya baju perempuan itu dia baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, dia mulai zina. Maka dia bukan sekedar dapat dosa zina, pastilah dapat dosa zina. Itu pasti karena dia berzina. Yang paling parah adalah imannya dicabut, dia dihitung murtad, bukan orang Islam. Mati nggak boleh disolatkan ini orang. Dia mesti syahadat lagi memperbarui iman. Jangan main-main. Karena dia menghina Allah. Zina itu larangan Allah. Dimulainya dengan membaca bismillah. Kan kurang ajar itu. Kurang ajar nggak itu? Kurang ajar. Cabut iman. Jadi jangan murtad kita. Jaga mulut ini. Jadi sebetulnya hidup ini simpel aja. Makan, ikuti aturan Allah. Yang haram jangan dimakan. Udah. Halalan thayyiban. Halal nggak cukup.
Toyib, udah tahu kolesterol 400, dimakannya otak kambing 5 piring. Kata supirnya, bapak baru diperiksa darah bapak itu kolesterol 400. Kata ibu, bapak nggak boleh makan kambing. Diam kok, ku pecat kau nanti. Wit-witku, mulutku. Makannya otak kambing 5 piring. Besok pagi bencong mulutnya. Kenapa pak? Entah kenapa. Rakus kau. Udah disuruh makan yang halal lagi baik. Orang kolesterol nggak bagus makan otak kambing, betul? Makanlah yang lain, ikan. Kan banyak makanan yang lain. Jangan nafsu diikuti. Udah tahu sakit mah, dimakannya pulut, muntah darah lah. Pulut kan halal pak, halal tapi tidak toyib, tidak baik untuk orang yang sakit mah. Kalau orang sakit mah kan bubur lah, makan labu. Nabi Yunus dimakan ikan 40 hari, lengket ususnya, nggak makan 40 hari, hancur kulit dagingnya, kena asam lambung ikan itu. 40 hari dimuntahkan ikan lagi ke kampung halamannya di Nawawi, di Irak. Tergeletak, duduk pun nggak mampu lagi. 40 hari nggak makan, badan udah hancur semua ini, kena HCl itu asam lambung ikan. Ususnya udah lengket. Tiba-tiba Allah kirim kambing dari atas bukit, ditinggalkannya anak-anaknya lagi menyusu. Lari dia ke pinggir laut, dikangkangkannya Nabi Yunus, diletakkannya puting susunya ke mulut Nabi Yunus. Nabi Yunus tinggal isap aja susu kambing itu, kenyang, pergi kambingnya. Kenapa Nabi Yunus diselamatkan Allah? Karena selama di dalam perut ikan, Nabi Yunus zikir, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Zikir menyelesaikan semua masalah hidup. Islam ini sholat menyelesaikan masalah, puasa menyelesaikan masalah, wasta'inu bisabri was takwa menyelesaikan masalah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa bertakwa, semua kesulitan hidupnya diselesaikan Allah, dicarikan jalan keluar oleh Allah, dan bonusnya diberi rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Pokoknya Islam ini menyelesaikan semua masalah dunia dan akhirat. Nabi Yunus 40 hari zikir aja, itu maka suluk itu 40 hari pak. Suluk itu 40 hari itu, Nabi Yunus dimakan ikan 40 hari, zikir 40 hari, keluar dari perut ikan. Bisa kambing ngasih susunya, setiap sekian jam datang lagi kambing tadi, dikangkangkannya sampai Nabi Yunus bisa duduk. Coba sekarang kita ada kambing nyusukan anaknya, kangkang lah, kalau nggak dipijak-pijak gitu. Maka ketika minum susu kambing itu, kulit Nabi Yunus yang luka bersih. Jadi untuk supaya perempuan itu supaya kulitnya bersih, seringlah minum susu kambing. Kemudian begitu Nabi Yunus sudah bisa duduk, Allah tumbuhkan labu. Mana ada labu di pantai di air asin, tapi ini labu itu istimewa, tumbuh buah masak. Dipotong Nabi Yunus pakai pisau yang ada di pinggangnya, Nabi Yunus makan. Maka orang yang sudah lama tidak makan, ususnya sudah luka, obat yang paling mujarab yang dikirim Allah adalah makanlah labu. Datang dia makan pulut, muntah darah lah, mati lah dia. Sebetulnya Islam ini cukup sempurna. Kalau ngaji ini sampai besok pagi nggak habis nih. Kita bahas ini Islam ini nggak habis sampai besok pagi. Makan ikut Islam, yang ada di bumi yang halal lagi pak. Minum ikut Islam, pakai baju, cari nafkah ikut Islam, jualan ikut Islam. Jualan jangan menipu, jujur aja. Saya guru ngaji saya, Quran saya, salah satunya tukang ikan. Nggak sengaja itu, saya itu sudah juara MTQ tingkat kecamatan. Dibelikan bapak saya tape recorder yang bagus. Guru saya yang pertama itu fasihnya bukan main baca Quran, tapi tidak bisa berlagu. Jadi saya dibelikan bapak saya kaset, saya tiru-tiru lah lagu itu. Saya tiru-tiru pakai kaset, saya rekam, nanti saya ulang, wah ini salah di sini, ini kurang bagus, ini kurang enak lagunya, gitulah. Seharian itu, kalau hari Ahad saya libur, dari pagi sampai asar, saya cuma berhenti makan sama sholat aja, ngaji aja, direkam, diulang, direkam. Salah satu tukang ikan namanya Bang Buyung,
murid Syekh Azra'i Abdul Rauf, guru saya, belakangan saya ngaji dengan beliau. Dia antar ikan, pergi nanti sore dia kutip duitnya. Kalau ada ibu saya langsung dibayar. Antar ikan ibu saya nggak ada, pergi nanti sore dia balik. Waktu dia sore balik saya masih ngaji. Dia dengar saya ngaji. Terus dia masuk ke dalam rumah saya. Assalamualaikum, Pak Ci, saya bilang masuk. Pak Ci nggak berwudu katanya. Diambilnya korek api. Buka tadi Quran. Saya udah tutup Quran tadi, jangan dibuka. Buka, jangan ditutup. Ditunjukkanlah di sini salah, di sini salah. Ini wakofnya, kalau di sini wakof, ibtidaknya mengulangnya dari sini. Sini. Tukang ikan jago kali Quran rupanya. Saya cium tangannya. Ajarkan saya Quran Pak Ci. Tengoknya saya. Boleh setiap hari Pak Ci datang sini mengantar ikan. Waktu baliknya pulang, kamu boleh setengah jam mengaji sama saya. Diajarkan itu Quran. Makanya dan tidak bayar. Tamat dari dia dibawanya ke seniornya lagi. Tamat dari seniornya dibawa ke seniornya lagi. Terakhir dibawalah ke guru besar Al-Hafiz Syekh Azra'i Abdul Rauf. Dari sanalah saya dapat sanad Quran tembus ke Rasulullah SAW. Masih saya simpan sanad ini. 23 tahun saya belajar Quran ini. Nggak mudah lah memang. Tapi di dalam Quran itu semua ajaran Islam itu sudah lengkap. Mau yang wajib, mau yang sunat, mau yang afdol, mau yang haram, ikut aja. Halal di bumi, halal lagi baik. 3 itu aja. Ukurannya begini aja. Kalau saya mau melakukan sesuatu, ukurannya ingat. Kalau aku buat ini Allah suka apa enggak? Kalau aku buat begini, boleh apa enggak sama Allah sama Rasul? Udah selesai, itu aja ukurannya, itulah Islam itu. Selamat. Itu tukang ikan itu, jujurnya bukan main. Pernah ditawar bapak saya, ini kepah. Ini berapa sekilo? Sekian. Kurang. Nggak bisa bang. Kalau kurang untungku tak pantas. Tetap untung tapi tak pantas. Aku naik sepeda bang dari Sukarame kemari keliling kampung ini. Kalau aku jual seperti yang abang tawar itu, katanya sama bapak saya masih untung bang, tapi tak pantas untungnya. Bapak saya temenung gitu. Iya ya. Saya mendengar itu sampai mati saya kalau belanja sama orang Islam nggak mau nawar. Itulah pelajaran waktu kecil. Bapak saya nawar, tapi dia bilang kalau segitu harganya pak, tak pantas untungnya untukku. Berarti ada untungnya tapi tak pantas. Hebatnya, dan memang ahli Quran, jujur. Tapi sekarang ini penipu berapa banyak. Saya itu belanja sejak kecil sampai kawin. Istri saya tidak saya kasih belanja ke pasar, saya yang belanja. Istri saya masak aja di rumah, belanja saya. Satu hari saya lihat ada orang jual bawang goreng, sedangkan istri saya itu setiap saya masak sayur selalu rebus-rebus sama lalap. Kalau rebus pasti disiramnya pakai bawang goreng, dan mengupasnya itu menangis-nangis dia. Saya lihat gitu, Allah, marilah aku yang ngupas. Tak usah bang, biar saya aja, ini ringannya kerja ini. Begitu saya lihat ada orang jual bawang goreng, kan hati saya teringat istri. Saya beli 10 bungkus bawang goreng. Udah, saya bilang ini saya semua ini bawang goreng. Tak usah kupas-kupas lagi, tinggal tabur aja. Senanglah istri saya, taburnya. Besoknya ngupas lagi. Kenapa kok kupas lagi bawang? Saya bilang, nggak apa-apa bang. Yang aku beli semalam mana? Nggak usah lah dipakai itu, kurang bagus. Saya ambil, bagus, masih harum. Diam istri saya. Pakai, nggak mau istri saya. Pakai, saya bilang. Diambilnya gunting, srek, letakkannya di atas piring. Ini bawang, ini bawang, ini bawang, ini bawang. Ini kulit singkong, ini kulit singkong. Ini bawang, ini kulit singkong. Ya Allah, tukang jual bawang dicampurnya sama kulit ubi kayu. Saya ambil sisanya itu 8. Besok saya datang belanja, kamu jual bawang goreng menipu kamu, saya bilang. Pucat langsung dia. Kata istriku ini, saya koyak. Nih, ini kulit daun ubi, kulit ubi kayu nih, kulit singkong nih, kulit singkong. Ini bawang, kok kenapa kau campur? Kata istriku, itu kulit singkong tuh mengandung racun ini, racun ini.
Istriku ini insinyur teknik kimia, USU, bukan kaleng-kaleng. Gue bilang, hah? Kenapa kau tipu kami? Saya belanja sama kau nggak pernah nawar, tapi kau tipu. Nangis dia. Aku Pak, untungnya kecil kali Pak. Bilang, kalau harga segini aku rugi. Kau jual yang harganya pantas, untung untukmu. Jangan kau tipu kami. Kau sekolahnya apa? SD Pak. SD pun penipu, apalagi menteri ya lah. Ini iman rusak Pak. Pokoknya ukurannya Allah aja, betul nggak? Saya pakai baju ini halal apa enggak menurut Allah dan Rasulnya? Kalau halal pakai, kalau enggak jangan. Saya berdagang, saya dagang barang yang saya jual ini dihalalkan Allah atau enggak sama Rasul? Enggak, jangan jual. Mudahnya hidup ini. Saya misalnya hilang di hutan 3 hari, masuk ke kota, ke kampung, lapor sama kepala desa. Kepala desa, saya orang Jakarta, naik kapal terbang jatuh, mati semua kecuali saya. Ini kartu saya, kartu penduduk saya. Lapar kali udah 3 hari nggak makan. Disediakan kepala desa nasi pakai kari daging. Makanlah nasi pakai kari. Begitu mau makan teringat, ini kari apa Pak kepala desa? Kari anjing. Oh, saya nggak boleh makan anjing Pak, kepala desa, saya orang Islam. Udah 3 hari kau nggak makan adalah kari anjing ini. Enggak Pak, lebih baik saya makan nasi pakai garam daripada saya makan nasi pakai kari anjing. Itu orang Islam begitu. Ukurannya itu Allah aja. Kalau seumur hidup kita ukurannya Allah dan Rasul, ditulis di Quran, wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Siapa yang taat sama Allah sama Rasul, maka orang itu telah sukses dengan kesuksesan yang agung. Kalau Allah sudah bilang sukses, berhasil, berjaya, seluruh dunia bilang kita gagal pun kita akan tetap berjaya. Betul? Ternyata kesuksesan hanya satu, taat sama Allah sama Rasul. Gembel pun kita mati kelaparan 14 hari nggak makan, tapi mati dalam mentaati Allah dan Rasul, kita mati dengan kesuksesan yang agung. Paham? Kita jadi raja, kaya raya, mati kita tapi dalam mentaati Allah dan Rasul, maka kita sukses dengan kesuksesan yang agung. Kita orang bodoh, sekolah nggak pernah naik kelas, tapi kita mentaati Allah dan Rasul, kita orang yang profesor, doktor, S3, tapi kita orang yang mentaati Allah dan Rasul, kita orang yang sukses. Di akhirat sukses juga cuma satu, tidak ada 2, 3, 4, 5. Faman zuhziha anin nar, siapa yang selamat di akhirat dari neraka, wa udkhilal jannata faqad faz, dan dimasukkan ke surga, orang itu telah sukses. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, adapun perhiasan dunia, hidup di dunia ini adalah perhiasan palsu dan menipu belaka. Sampai sini paham? Paham? Semuanya harus ikut agama. Makan, minum, tidur, mati cara agama. Milih pemimpin, pilihlah pemimpin yang tahu agama. DPR, pilih DPR yang soleh. Kalian pilih pemabuk pula jadi DPR. Bikinnya lah undang-undang membolehkan minuman keras. Ini lagi bertengkar ini DPR ini. Minuman keras itu, undang-undang larangan minuman keras nggak gol. Udah 15 tahun. Akhirnya apa kata wakil ketua MPR? Minuman keras itu menghasilkan uang 5 triliun setahun di Indonesia. Oh, mau kau bolehkan begitu? 5 triliun kecil kali lah. Rusak anak-anak kita, ya kan? Orang memperkosa orang karena mabuk, betul? Orang membunuh orang karena mabuk, betul? Berapa besar kerugiannya itu dibanding 5 triliun? Kalau kita nggak sungguh-sungguh milih wakil-wakil kita, saya khawatir nanti pas generasi cucu kita ini nggak kenal agama lagi. SKB 3 Menteri tidak boleh memaksa siswi memakai baju agama, maksudnya pakai kerudungnya itu. Agama lain mana ada bajunya, betul? Baju yang ada agama cuma baju orang Islam, betul? Tidak boleh dipaksa siswi SD, SMP, SMA di sekolah negeri tidak boleh dipaksa pakai kerudung, gitulah bahasa kerennya. Tidak boleh memaksa berbaju yang membawa atribut agama. Atribut agama maksudnya agama Islam ya kerudung, betul nggak? Nggak boleh diwajibkan. Sekolah nggak boleh mewajibkan anak gadis yang Islam pakai kerudung, dan tidak boleh melarang.
Kalau dia mau pakai kerudung, silakan. Kalau dia nggak mau pakai kerudung, jangan dipaksa. Ini kan merusak Islam ini. Ini berarti menurut saya lah pemahamannya, di sekolah negeri boleh anak-anak Islam yang perempuan mentaati Allah dengan memakai kerudung, dibolehkan. Tapi kalau dia mau membangkang Allah, tak mau pakai kerudung selama 12 tahun SD, SMP, SMA, dibolehkan juga. Berarti kan sekolah negeri membolehkan orang untuk membangkang Tuhannya 12 tahun atau mentaati Tuhannya 12 tahun. Bahaya nggak itu? Pendidikan nggak boleh dipaksa. Loh, pendidikan itu memaksa. Kalau pakai kerudung nggak boleh dipaksa, kenapa pakai seragam kalian paksa? Boleh nggak ke sekolah pakai celana monyet? Boleh nggak? Boleh nggak ke sekolah pakai baju daster? Kenapa harus pakai seragam? Kenapa dipaksa-paksa? Terserah dia lah. Oh, ini demi pendidikan Pak, supaya baik. Apa pakai kerudung nggak baik? Pakai kerudung jangan dipaksa-paksa. Kalau mau jangan dilarang-larang. Terserah dia, mau pakai silakan, nggak mau pakai silakan. Tapi pakai baju seragam diwajibkan. Kan pelentat-pelentut namanya itu, betul nggak? Betul. Nah, giliran merokok nggak boleh, dilarang merokok di sekolah. Bikinlah macam kerudung, mau merokok silakan, nggak mau merokok, kalau nggak berasap kelas. Betul. Kenapa merokok nggak boleh dibebaskan? Mau merokok silakan, nggak mau merokok silakan. Harus dipaksa nggak boleh merokok, diwajibkan, dilarang merokok. Supaya baik Pak, jadi dilarang merokok. Kenapa pakai kerudung nggak diwajibkan? Kan supaya baik. Ayo, walaupun SKB 30 menteri, tambah keputusan presiden, tambah piagam PBB, kalau membolehkan orang Islam buka aurat, di akhirat diadili Allah kok. Nggak takut Allah sama SKB 3 menteri itu. Nggak takut Allah dengan keputusan presiden. Betul? Sekarang kita ikut ulama atau ikut orang-orang yang begitu? Jangan kasih anak kita keluar rumah kalau nggak pakai kerudung. Nah, memang di sekolah kau boleh nak pakai baju pendek, tapi nggak kuizinkan kau keluar dari pintu rumahku kalau kau nggak pakai kerudung. Karena seluruh dosa kau buka aurat, bapakmu yang nanggung nah. Di akhirat mana tahan bapak menanggung dosamu, nanggung dosa bapak sendiri aja nggak kuat. Anaknya harus diajar, betul? Mendidik itu harus dipaksa Pak. Sama dengan makan itu dipaksa. Anak kecil dibikin bubur, disaring bubur, dipaksa ke mulut anak bayi itu, dipaksa. Setahun 2 tahun mulai pakai bubur yang keras, yang besar. Kemudian makan nasi dipaksa. Saya ingat dulu saya sering dicubit ibu saya. Makan cut, nggak mau, disuap. Saya itu sampai SD masih disuap ibu. Sampai saya sarjana udah kawin pun, kalau ibu saya sedang makan, minta juga saya sesuap 2 suap. Saking sayang sama ibu. SMP malas sekali saya makan. Pulang sekolah saya pakai sarung, pakai kaos, saya melukis. Di pujuk-pujuk ibu, ayolah makan nakku, makanlah sayang, makanlah, di pujuk-pujuk. Akhirnya kesian, ibu saya menyuruh saya makan dari tadi, saya nggak makan. Akhirnya makan karena kesian sama ibu. Dipaksa. Coba diserahkan sama ibu. Mau makan silakan, nggak mau makan silakan, mati lagi aku. Paham? Kebetulan di Indonesia ini undang-undang pendidikannya bunyinya begitu. Tujuan undang-undang pendidikan ini, undang-undang pendidikan tahun 2003. Tujuan pendidikan Indonesia adalah mencetak generasi muda, anak-anak sekolah yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Bagaimana mau bertakwa kalau dari kecil dia buka aurat? Ditutupi aja bisa jahat, betul nggak? Apalagi dibukai, paham? Nah, begitu. Mudah-mudahan SKB 3 menteri dicabut. Karena kita Majelis Ulama pun menolak, nggak terima kita. Sampai di sini mudah-mudahan bermanfaat. Ini adik-adik kita ini yang mengundang saya ini, mereka sekarang sedang mengumpulkan uang untuk mengirim dai-dai
menyokong dai-dai di wilayah-wilayah terpencil. Penting Pak. Saya itu sering ke daerah-daerah terpencil. Kadang-kadang dai itu, saya pernah jumpa dai itu makan daun Pak. Makan daun, nggak ada makanan, sampai buang air besarnya bulat-bulat macam kotoran kambing. Makan daun. Alangkah sedihnya coba. Dai ini tidaklah cari makan dari agama, tapi kan kita boleh menyokongnya, betul nggak? Sedih. Di daerah-daerah minoritas tuh dai-dai kita ampun-ampunan, sudahlah dimusuhi oleh orang-orang yang tidak Islam di kampung itu. Orang Islamnya lemah pula, diajak diejek-ejek. Kadang-kadang dipukul sama pemabuk-pemabuk untuk mengajak taat. Memang perlu sokongan dana. Yang perlu sokongan dana. Mereka, kalau kami nggak perlulah, tapi mereka perlu. Kadang-kadang mereka mau makan nasi beras pun tak ada. Mudah-mudahan kita bisa sumbangkan harta kita ya. Harta yang tadi yang belum ngasih kasih. Jangan sampai orang ini tidak membawa pulang dana kita untuk agama kita. Mudah-mudahan agama Islam berjaya lah di Indonesia ini kak. Mudah-mudahan kita menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Bagi anak-anak muda yang main medsos, ikuti akun-akun ulama-ulama kita. Kadang-kadang sedih, ustadz, ulama, ceramah yang dengar 3.000, 10.000, giliran pelacur 7 juta. Cuman cerita dia jina masih hitam, dia jina masih gendut, dia jina berjuta-juta yang nonton. Giliran agama untuk akhirat kita yang nonton 3.000, 10.000, 7.000. Kenapa kita ini? Untuk apa kita punya HP itu kalau enggak untuk menuntut ilmu agama? Betul? Untuk mendatangkan ulama-ulama Jakarta kemari. Beratlah. Berat. Saya kan orang-orang yang ngajak. Kalau enggak pun belum tentu ada waktu saya kemari. Mudah-mudahan berubahlah agama kita di sini ya, dan pilihlah pemimpin yang soleh-soleh saja. Siap? Agar negeri kita segera menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Jangan benci dengan agama kita, sayangi agama kita, hormati orang yang menjalankan agama kita, karena di akhirat dia bisa menolong kita, memberi syafaat di hari kiamat. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idnih. Tidak ada yang bisa memberi syafaat kecuali izin Allah. Orang beriman boleh memberi syafaat kepada orang beriman yang lain dengan izin Allah Subhanahu. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.